warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malinia Rahab dari jurusan Ilmu Sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya review berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Namun sebelum lanjut video ini, saya berharap teman-teman semua kiranya meringankan waktunya sebentar untuk mulai mendengarkan dan menyaksikan video ini. Setelah kita masuk pada pembahasannya, yaitu buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Robert Van Niel yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Ini membahas kisaran pada tahun 1900-an. Pada buku ini membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan politik bangsa kolonial Belanda. Pada tahun 1900-an, Tanah Jawa merupakan bagian kekuasaan utama bangsa kolonial Belanda. Menteri Jajahan memiliki tugas dalam mengurus masalah-masalah politik kolonial di Jawa pada masa ini. Dalam buku ini dijelaskan pengawasan secara praktis atas masalah kolonial berada di tangan Menteri Urusan Jajahan. Dia menjalankan politik umum dari pemerintah kolonial Belanda. Partai-partai politik di negeri Belanda boleh dikatakan tidak mempunyai pendirian terhadap persoalan jajahan, dan setiap partai memiliki ahli tentang jajahan. Belanda telah berada di Jawa selama hampir 300 tahun. Mereka hanya memberi kebijakan-kebijakan dalam waktu yang relatif panjang. Namun, pada saat Perang Jawa dan Belgia terjadi, Belanda mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut, Belanda melakukan kebijakan tanam paksa di Jawa. Dalam waktu 10 tahun, sistem tanam paksa berjalan dengan lancar. Keuntungan yang besar dan relatif banyak, baik itu dari hasil kopi, perdagangan, produk-produk di Tanah Jawa, semuanya masuk ke dalam kas bangsa kolonial Belanda. Namun, ketika Belanda kehilangan pengawasan masalah jajahan yang jatuh ke tangan States General 1848, mulailah berangsur-angsur tinjauan siapa yang menumpuk uang. Pada tahun 1860, sistem tanam paksa hancur karena tekanan korupsi dan pengusaha-pengusaha swasta asing dan mendapat kekuasaan politik yang besar di pemerintahan Belanda. Ambisi pengusaha-pengusaha swasta Eropa untuk memberhentikan pengawasan atas tanah oleh pemerintah membawa dampak bagi bangsa kolonial Belanda melakukan politik dengan sistem politik liberal. Pada mulanya, orang-orang Eropa pro terhadap orang Belanda. Namun, orang Eropa yang baru muncul di Tanah Jawa lebih memperhatikan keadaan orang Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan bahwa orang-orang Eropa juga selain memperhatikan orang Indonesia, mereka juga menuntut supaya pemerintah Belanda melakukan sistem pemerintahan yang otonomi lokal. Dan mereka menginginkan perbaikan terhadap pribumi Hindia Timur. Sehingga dengan hal inilah mulai suatu sikap menentang ekonomi liberal. Karena dari ketika penguasa politik, karena
Dari ketidakpuasan politik, mulailah muncul suatu orientasi baru sesudah 1900-an. Dengan bertambahnya kekuasaan pemerintah bangsa Eropa dan didampingi oleh sifat perubahan dan hasrat untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat Indonesia, orang-orang Eropa ini membangun pendidikan di tanah Jawa. Pendidikan ini diperuntukkan untuk kalangan bangsa Indonesia menengah ke bawah. Masa 1900-an, selain orang Eropa, orang Cina dan orang Arab juga masuk ke tanah Jawa orang Arab dan orang Cina ini ke tanah Jawa sangat ahli dalam hal perdagangan. Selain itu juga bangsa Timur Dekat dan Timur Tengah serta Hindia Muslim berada di tanah Jawa. Sementara pada tahun 1900-an orang Indonesia dibagi atas dua kelompok, yaitu petani dan priai, yang merupakan dua golongan, satu dari kalangan bawah dan satu dari kalangan elit. Orang yang berada dalam kelompok elit dalam suatu desa merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam sistem kekuasaan di desa tersebut. Masa sistem tanam paksa, kepala desa lebih mengenal pencaturan perusahaan barat. Sesudah tahun 1870, paksaan pemerintah atas pemerintahan mulai berkurang. Desa-desa umumnya melanjutkan kehidupan seperti biasa, dan kepala desa tetap merupakan orang yang berkuasa di dalam suatu desa tersebut. Di tahun 900-an, rakyat jelata di Jawa sudah mengenal agama Islam, walaupun masih jauh dari kata sempurna, yaitu orang-orang di Jawa masih memandang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Dan dalam setiap desa terdapat guru-guru agama, dan guru-guru agama ini merupakan orang yang berkuasa dalam agama di dalam suatu desa. Pelapisan sosial pada tahun 1900-an berdasarkan kepemilikan tanah, dan mayoritas bangsa Indonesia yang tinggal di pusat-pusat kota juga mengalami pelapisan sosial berdasarkan dekatnya seorang terhadap pusat kekuasaan. Jadi menurut pendapat saya dari kisah ini, bahwasanya dalam sistem kekuasaan dan dalam sistem politik dari kisah ini, sebenarnya jika kita pandang dari masa sekarang, kebudayaan kolonial masih membekas di dalam masyarakat bangsa kita sendiri, di mana banyak hal yang dilakukan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan, mulai dari melakukan korupsi, tanam paksa, juga memonopoli perdagangan. Jika kita lihat dan kita bandingkan pada masa sekarang ini, sebenarnya tanpa kita sadari, orang Indonesia ini telah menirukan kebudayaan yang dilakukan oleh bangsa Barat, yaitu korupsi. Contohnya saja korupsi, sering kita lihat bahwasanya dalam sistem pemerintahan Indonesia banyak para pejabat-pejabat dalam kasus yang terlibat tentang hal korupsi di negara kita ini. Menurut saya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan.
saya berharap dalam meniru suatu kebudayaan, boleh saja kita menirukan kebudayaan bangsa kolonial Belanda, tapi seharusnya kita dapat menyaring mana yang terbaik untuk negara kita sendiri, bukan malah kita mengambil dari sisi negatifnya. Jadi kita ambillah dari sisi positif. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf tentang video saya ini karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.